Don Juan adalah tokoh fiksi terkenal dari Spanyol yang merupakan julukan untuk para laki-laki penakluk wanita di Spanyol dan Italia. Istilah Don Juan ini mirip dengan kata playboy. Jika playboy sebutan untuk lelaki yang suka bergonta-ganti pasangan, maka Don Juan ialah kata istilah bagi lelaki yang handal dalam menaklukkan banyak wanita, lalu berhasil mengajak mereka melakukan hubungan ranjang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang akhir hidup seorang jutawan asal Jepang berusia 77 tahun bernama Kosuke Nozaki yang mengaku sebagai Don Juan dari Kishu, yaitu sebuah kota kecil di daerah prefektur Wakayama, Jepang. Kematian Kosuke menjadi headline berita di berbagai media massa serta tersebar ke seluruh penjuru dunia. Awalnya, kematian Kosuke dianggap sebagai kematian alami. Namun setelah dilakukan otopsi, terungkap bahwa di tubuhnya terdapat dosis stimulan ilegal secara berlebihan. Kasus ini terungkap 3 tahun kemudian usai pemakamannya. Pelaku merupakan orang terdekat Kosuke sendiri, yaitu istrinya yang bernama Saki Kodo berusia 25 tahun. Kira-kira apa ya yang membuat Saki gelap mata? Langsung aja yuk ke ceritanya. Siapa sih Kosuke Nozaki? Mengapa akhir hidupnya menjadi sebuah berita yang cukup menggemparkan? Dan siapa juga Saki Kodo itu? Mari kita bahas sedikit profil mengenai mereka berdua terlebih dahulu. Memiliki kekayaan sebesar 1,3 miliar yen atau setara dengan 12 juta dolar di akhir hidupnya, Kosuke Nozaki merupakan seorang jutawan yang mandiri tetapi tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Jepang. Namanya mulai diketahui masyarakat Jepang setelah dia menerbitkan buku autobiografinya pada tahun 2016 dengan judul Don Juan dari Kishu. Sebagai seorang jutawan, Kosuke bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, termasuk para wanita cantik. Bahkan pada sampul autobiografinya, Kosuke menuliskan bahwa alasan dia mencari uang adalah supaya dia bisa berkencan dengan wanita-wanita cantik. Bisa dibilang, Kosuke ialah pria hypersex yang selalu ingin mencicipi tubuh para wanita cantik. Bagi dia, kebutuhan seks nomor 1. Kosuke bahkan rela mengeluarkan kocek senilai ratusan ribu hingga jutaan yen demi memenuhi hasrat birahinya. Di dalam buku autobiografinya, Kosuke membahas tentang kiat-kiat bagaimana cara menggait para wanita lalu mau diajak berhubungan ranjang. Namun, tips tersebut mungkin hanya bisa dilakukan oleh pria kaya saja. Sebab untuk mengencani seorang wanita, minimal Kosuke menawarkan uang sebesar 400.000 yen. Secara blak-blakan, dia akan menawarkan uangnya ketika dirinya bertemu dengan wanita menawan yang berhasil menarik perhatiannya. Kosuke juga menceritakan tentang pengeluaran uang sebesar 300 miliar yen atau sekitar 27 juta dolar yang dia hamburkan kepada 4.000 wanita. Dia menggunakan uang dan kekuasaannya hanya untuk membeli perhatian serta waktu wanita-wanita tersebut. Selain memuat keinginan hasratnya, buku itu juga berisi bab tentang tips menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat. Ada juga bab yang membahas tentang cara merayu mahasiswi atau pramugari. Buku autobiografi Kosuke ini rupanya lumayan menarik minat para lelaki Jepang yang berkeinginan menjadi Don Juan seperti Kosuke. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa Kosuke ingin menerbitkan buku tentang kehidupan pribadinya. Selain dia ingin membagikan keberhasilannya dalam menaklukkan 4.000 wanita, Kosuke juga bercerita tentang pengalaman pahit yang pernah dia alami, yaitu dulu salah satu wanita yang dia kencani pernah mencuri uangnya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2016. Seorang wanita berusia 27 tahun telah mencuri uang tunai serta perhiasan senilai 60 juta yen atau sekitar 550.000 dolar dari rumah Kosuke. Wanita tersebut sebenarnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian setempat, akan tetapi Kosuke berubah pikiran, tidak jadi mengajukan tuntutan dan akhirnya kasus itu pun dibatalkan. Kasus ini mendapatkan perhatian besar dari seluruh warga Jepang.
Yang paling mencuri perhatian adalah ketika Kosuke diwawancara oleh awak media alasan mengapa dia membatalkan tuntutan, si jutawan itu menjawab, "Bagi saya 60 juta yen seperti kertas toilet." Tapi meskipun Kosuke hidup bergelimang harta, ternyata kesuksesan itu tidak dia dapatkan begitu saja. Dia dulu terlahir dari keluarga miskin dan tumbuh di prefektur Wakayama, Jepang. Setamat SMA, Kosuke sudah belajar berbisnis. Usaha pertama yang ia rintis dulu menggambarkan kefanatikan Kosuke akan dunia esek-esek. Yang mana dia dulu menjual berbagai macam kebutuhan penunjang seks serta minuman keras dari pintu ke pintu. Setelah menjalani usaha tersebut bertahun-tahun, dia banting setir membuka bisnis pinjaman uang di Tokyo. Tahun demi tahun, usaha Kosuke berkembang pesat. Keuntungan yang ia peroleh, dia jadikan modal untuk mendirikan sebuah perusahaan minuman keras dan merambah bisnis properti. Sebenarnya, Kosuke sudah pernah menikah dan bercerai 2 kali. Akan tetapi, dari 2 pernikahannya, Kosuke tidak dikaruniai 1 anak pun. Pasca bercerai dengan istri terakhirnya, Kosuke tinggal bersama anjing kesayangannya yang dia beri nama F. Kosuke sangat menyayangi F melebihi dirinya sendiri. Bahkan, dia menganggapnya seperti putrinya sendiri. Kosuke rela menghabiskan banyak uang untuk biaya makan, baju, serta perawatan anjingnya. Saking sayangnya kepada F, Kosuke juga pernah berkata apabila kelak dia meninggal, maka seluruh kekayaannya akan dia wariskan ke hewan peliharaannya tersebut. Sekarang, cerita akan beralih ke seorang wanita muda dan cantik yang berhasil mencuri hati Kosuke. Dia adalah Saki Kudo, seorang wanita yang lahir di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang hidup di keluarga menengah. Ketika kecil, Saki terkenal sebagai anak yang pendiam serta pemalu. Saat berada di rumah, dia lebih suka menikmati waktunya dengan membaca manga maupun komik Jepang. Sedangkan kalau di sekolah, Saki dikenal sebagai sosok yang pemalas. Dia seringkali tidak memperhatikan guru saat mengajar, apalagi saat pelajaran olahraga. Saki suka membuat alasan sakit agar dirinya bisa bolos dari pelajaran tersebut. Kepribadian Saki mulai berubah saat dirinya duduk di bangku SMA. Dari yang tadinya pemalu dan tidak pernah tampil mencolok, di masa pubernya, Saki berubah menjadi sosok yang ingin menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Terbukti dari koleksi barang-barang branded yang ia miliki, serta perlengkapan make up untuk menunjang penampilannya. Pada masa itu, Saki sudah memiliki banyak produk dari merek terkenal yang harganya tergolong mahal. Setelah lulus SMA, Saki meneruskan sekolah tinggi, jurusan kecantikan dan tata rias. Untuk mendapatkan uang tambahan, dia bekerja sebagai kupu-kupu malam berkedok pijat kesehatan. Sebab zaman itu prostitusi masih ilegal di Jepang. Jadi, dengan cara tersebut para wanita penggoda bisa menjajakan dirinya. Usai menamatkan sekolahnya, Saki memutuskan pindah ke Tokyo. Di sana, Saki mendaftar sebuah klub kencan, yaitu wadah bagi para pekerja esek menawarkan diri mereka kepada pria kaya hidung belang. Di klub tersebut ada urutan peringkat berdasarkan penampilan mereka, dan Saki berhasil menduduki urutan paling atas. Selain menjadi pekerja esek komersil, Saki ternyata juga nyambi sebagai aktris video dewasa. Nama Saki kian melambung dan populer di kalangan pria mata keranjang yang hobi menonton video-video hot karya Jepang. Namun sayangnya, kesuksesan Saki di Tokyo membuat dirinya lupa akan keluarganya di kampung. Dia jarang sekali pulang ataupun menghubungi ayah dan ibunya. Dalam suatu wawancara, ibunya pernah berkata bahwa dia sendiri bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubungi putrinya tersebut. Ibunya bahkan tidak tahu alamat tempat tinggal Saki di Tokyo. Pada tahun 2018, buku kedua Kosuke diterbitkan. Di dalamnya menceritakan tentang perjalanan cinta Kosuke dengan istri barunya Saki Kudo. Mereka pertama kali jumpa di Bandara Haneda yang berlokasi di Tokyo pada musim gugur tahun 2017.
Kala itu, Kosuke sengaja menjatuhkan dirinya di depan Saki agar dirinya bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Secara spontan, Saki membantu pria lansia itu. Hingga pada akhirnya, mereka saling mengobrol dan berkenalan. Itulah awal pertemuan mereka yang kemudian berlanjut kencan buta setelah Kosuke menawarkan uang tunjangan bulanan sebesar 1 juta yen atau setara dengan $10.000. Saat itu, Kosuke sudah berusia 77 tahun yang berarti perbedaan usia di antara keduanya hampir 56 tahun. Ketika pertama kali mereka berkenalan, Saki mengaku berprofesi sebagai model majalah. Tidak hanya itu, Saki bahkan memamerkan penghasilan yang ia dapatkan dari bermain saham. 1 tahun setelah menjalin kedekatan, Saki dan Kosuke akhirnya memutuskan menikah pada bulan Februari tahun 2018. Usai menikah, Saki pindah dari Tokyo ke Wakayama yang merupakan tempat tinggal Kosuke. Akan tetapi, Saki sama sekali tidak memberitahu keluarganya tentang pernikahannya dengan Kosuke. Dia malah berbohong pada ibunya kalau alasan dia pindah ke Wakayama itu karena urusan bisnis. Level kehidupan Saki mulai terangkat drastis setelah menjadi istri Kosuke. Hidup mewah yang dia mimpikan sejak duduk di bangku SMA akhirnya tercapai juga. Layaknya orang kaya baru atau OKB pada umumnya, Saki gemar sekali memamerkan pakaian, perhiasan, serta aksesorisnya yang mahal. Dia juga seringkali mengunjungi beberapa negara hanya untuk menghambur-hamburkan uang bulanan dari suaminya. Sebenarnya, banyak dari orang terdekat Kosuke memperingatkannya tentang Saki yang bersedia menikahinya hanya karena harta. Namun, Kosuke tutup telinga dan percaya bahwa Saki menikahinya bukan sebab dia kaya, melainkan beneran cinta. Meskipun kita tahu pertemuan mereka bisa dibilang sangat singkat. Bahkan untuk menegaskan keyakinannya tersebut, Kosuke pernah berkata, "Saya minta maaf buat kalian yang ingin pernikahan kami berantakan. Saya akan buktikan ke kalian bahwa pernikahan kami akan bahagia selamanya." Tetapi sayangnya, 8 bulan kemudian, semua mimpi dan keinginan Kosuke hidup bahagia bersama istrinya berakhir sudah. Menjelang akhir hidupnya, Kosuke ditinggal anjing kesayangannya terlebih dahulu untuk selama-lamanya. Lalu 2 minggu berikutnya, Kosuke menyusul kematian hewan peliharaannya tersebut. Sedih dan khawatir, itulah yang dirasakan Kosuke saat dirinya melihat F tiba-tiba jatuh sakit. Biasanya, si anjing selalu nampak riang dan lincah mengikuti kemanapun tuannya pergi. Tapi entah mengapa, hari itu F tidak bertenaga serta lesu. Padahal selama ini makanan dan kesehatan F terjamin. Kosuke selalu memperhatikan jadwal makan F, bahkan dia rutin membawa anjing kesayangannya tersebut ke dokter hewan. Mengetahui F jatuh sakit, Kosuke segera melarikan anjingnya ke rumah sakit meskipun jam sudah menunjukkan tengah malam. Namun malangnya, F tidak dapat diselamatkan. Kejadian ini membuat Kosuke sangat terpukul. Keesokan harinya tanggal 6 Mei tahun 2018, Kosuke mengadakan upacara pemakaman F yang dipimpin oleh biksu setempat. Nah, 18 hari pasca kematian anjingnya, Kosuke ditemukan terbaring dalam keadaan polos di atas sofanya sekitar pukul 9 malam tanggal 24 Mei tahun 2018. Kamera CCTV di rumahnya menunjukkan bahwa hanya ada 3 orang yang berkeliaran di sekitar rumah, yaitu Kosuke sendiri, istri barunya Saki Kudo, dan yang satunya adalah pembantu rumah tangganya. Hari itu, sekitar pukul 6 sore, setelah menghabiskan makan malamnya, Kosuke naik ke kamar tidurnya di lantai 2. Saki mengatakan kepada polisi bahwa sebelum suaminya ditemukan meninggal, dia mendengar suara berisik dari lantai atas. Akan tetapi, dia cuek tidak mencari tahu suara apa itu sebenarnya. Sementara asisten rumah tangga mereka saat itu sedang berada di luar rumah. Namun, setibanya di rumah, pembantu tersebut kaget mendapati tubuh majikannya yang sudah terbujur kaku di atas sofa. Dengan segera, asisten rumah tangga itu melakukan CPR kepada tubuh tuannya.
Karena Kosuke tak kunjung sadar juga, dia langsung bergegas memberitahu Saki mengenai hal tersebut. Saki lalu menelpon 119 untuk melaporkan keadaan suaminya. Saat petugas tiba di TKP, Kosuke sudah mengalami rigor mortis, yaitu salah satu tanda fisik kematian yang lazimnya disebut kaku mayat. Di kamar Kosuke, polisi menemukan sedikit kejanggalan yang membuat polisi mencurigai istri serta pembantunya. Yang mana dua berangkas milik Kosuke ditemukan kosong. Padahal, menurut orang-orang terdekat Kosuke, lelaki itu selalu menyimpan sebagian uang tunai di dalam rumah. Sepertinya seseorang sudah mengambil isi dari berangkas tersebut. Hari itu juga, baik Saki dan pengurus rumah segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara berdasarkan hasil otopsi, penyebab kematian Kosuke dikarenakan adanya jumlah kandungan obat stimulan dalam dosis tinggi di tubuhnya. Namun anehnya, tidak ditemukan tanda apapun seperti misalnya bekas jarum suntik. Sedangkan menurut riwayat kesehatannya, Kosuke tidak pernah mengkonsumsi jenis stimulan tersebut. Apalagi menurut penuturan teman-temannya, Kosuke merupakan tipe orang yang sangat menjaga kesehatan tubuh. Bahkan perihal makan pun, dia sangat pemilih demi menjaga asupan makanan sehat. Sehingga pemeriksa medis yakin bahwa obat itu diberikan secara oral yang kemungkinan besar dalam bentuk minuman. Salah satu cara yang digunakan polisi untuk mengungkap kematian Kosuke adalah mengambil sampel urin semua orang terdekat Kosuke, termasuk juga karyawan-karyawannya. Polisi juga menguji ribuan botol minuman keras yang merupakan salah satu usaha utama Kosuke. Selama penyelidikan berlangsung, terungkap bahwa penyebab meninggalnya Kosuke bukanlah kematian alami ataupun upaya bundir. Polisi yakin ada seseorang yang sengaja meracuni Kosuke. Sebelum kematiannya, Kosuke padahal sudah mempersiapkan upacara peringatan meninggalnya F sebagai bentuk penghormatan kepada anjing kesayangannya tersebut. Kosuke bahkan telah menghubungi banyak orang, termasuk rekan kerjanya, awak media, dan musisi untuk bermain di hari itu. Jadi, sangat tidak mungkin dia akan mengambil nyawanya sendiri sebelum peringatan besar tersebut terlaksana. Dari situlah, polisi curiga kalau mungkin saja F meninggal akibat diracun juga. Mereka menduga pelaku melakukan uji coba kepada F terlebih dahulu sebelum meracuni Kosuke. Demi mengetahui kebenarannya, petugas segera menggali makam F untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi sayangnya tubuh F sudah membusuk dan rusak parah, sehingga mereka kesulitan memeriksa apakah tubuh F juga mengandung residu obat stimulan yang berlebihan juga. Ketika polisi melakukan penyelidikan atas kematian Kosuke, Saki malah terlihat asyik menikmati hidupnya. Kala itu, dia mendapat banyak sorotan dari para awak media serta masyarakat Jepang. Banyak orang, termasuk anggota keluarga Kosuke, percaya kalau Saki ada hubungannya dengan kematian suaminya. Sebab wanita itu nampak sangat mencurigakan. Dia bahkan tidak memiliki alibi apapun tentang penyebab kematian Kosuke yang diakibatkan overdosis obat stimulan. Dia merupakan satu-satunya orang yang paling mungkin memasukkan jumlah obat mengerikan tersebut ke dalam minuman suaminya. Apalagi ditambah sikap Saki saat menghadiri pemakaman suaminya. Bukannya sedih, dia justru terlihat bahagia, tertawa, bahkan sempat-sempatnya dia bermain game di ponselnya saat acara pemakaman berlangsung. Saki juga sesekali terlihat asyik berbicara dengan pengurus rumah tangga Kosuke. Tidak hanya itu, terkadang dia menguap di sela-sela acara. Menurut pengakuan seorang reporter lokal, ketika dia bertanya kepada Saki seperti ini, pasti berat mengingat kematian suamimu. Dengan santai, Saki menjawab, tidak juga. Lalu 2 bulan pasca kematian suaminya, Saki mengambil alih semua bisnis Kosuke dengan cara mengadakan rapat, menulis notulennya, dan yang paling parah, dia menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden di hadapan para karyawan. Saki juga memberikan gaji kepada dirinya sendiri sebesar 170 juta yen atau setara dengan 1,55 juta dolar per tahun. Tapi pada saat itu, bukan Saki saja yang dicurigai banyak orang. Asisten rumah tangga Kosuke juga turut dicurigai.
Sebab, menurut pengakuan teman-temannya, dia sempat berkata jika tuannya meninggal, dia akan mendapatkan uang yang cukup besar. Kosuke sangat menghargai saya. Dia berjanji akan memberikan saya uang sebesar 40 juta yen apabila dirinya sudah tiada. Begitulah pengakuan pembantu Kosuke kepada teman-temannya. Diketahui, selain sebagai pengurus rumah tangga, dia rupanya juga sering membantu Kosuke dalam mengurus bisnis propertinya. Meskipun kecurigaan polisi belum terbukti, mereka masih terus berupaya melanjutkan penyelidikan. Hingga pada akhirnya, secara metodis dan perlahan, mereka berhasil menemukan jejak tersangka yang lebih jelas. Usai menyita ponsel Saki lalu memeriksa riwayat pencarian internetnya, polisi menemukan wanita itu rupanya pernah mencari tahu perihal obat-obatan terlarang yang sama dengan yang ditemukan di tubuh Kosuke. Saki juga mencari tahu bagaimana cara mendapatkannya serta bagaimana cara mengambil nyawa orang dengan obat tersebut. Bukti lain yang menguatkan Saki sebagai tersangka adalah terdapat sebuah riwayat pesan yang menghubungkan Saki dengan seorang pengedar obat-obatan terlarang. Diduga, Saki mendapatkan obat stimulan dari pengedar tersebut. Sebab, di dalam pesan mereka terdapat petunjuk di mana mereka harus bertemu. Dengan adanya bukti-bukti kuat inilah, polisi bersiap menyergap Saki di kediamannya. Namun, mengetahui pihak kepolisian sudah menargetkannya dari lama, Saki berusaha melarikan diri. Diketahui, dia menarik sejumlah uangnya untuk membeli tiket pesawat ke Dubai sebagai rencana pelariannya. Tapi belum sempat kabur, polisi lebih gercep menangkapnya di apartemen miliknya yang berlokasi di Tokyo pada tanggal 27 April tahun 2021. Saki dijemput paksa polisi lalu dibawa menuju ke prefektur Wakayama, Jepang. Di sana, dia didakwa dengan kasus pembunuhan Kosuke Nozaki atas pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Obat Stimulan. Usut punya usut, ternyata motif Saki melakukan itu semua karena dia takut diceraikan Kosuke. Sebab selama 3 bulan Saki dan Kosuke menikah, Saki jarang berada di rumah menghabiskan waktu bersama suaminya. Dia lebih sering berada di apartemennya sendiri yang berlokasi di Shinagawa, Tokyo. Selain sering berada di sana, Saki juga suka menghabiskan waktunya dengan menyambangi berbagai tempat seperti Italia, Dubai, Singapura, dan Bali. Nah, sementara alasan mengapa Kosuke ingin menggugat cerai istrinya itu dikarenakan Saki tidak menepati perjanjian pernikahan mereka. Salah satu perjanjiannya adalah mereka akan melakukan hubungan suami istri setidaknya 3 kali dalam sehari, namun Saki tidak memenuhi perjanjian tersebut. Sebab, seperti yang kita ketahui, Saki jarang sekali menghabiskan waktu bersama Kosuke. Seharusnya kau ada di sini bersamaku. Tapi jika kau tidak ingin bersamaku di sini, maka dengan terpaksa aku akan menceraikanmu. Perkataan Kosuke tersebut membuat Saki takut. Akan tetapi, sesungguhnya yang membuat Saki takut bukanlah kehilangan sosok suami, tapi dia lebih takut kehilangan uang tunjangan bulanannya. Ada seorang saksi mengatakan bahwa menjelang kematiannya, Kosuke sudah bersiap melengkapi berkas-berkas perceraiannya. Setelah menggali motif wanita itu lebih dalam lagi, ditemukan satu motif lainnya, yang mana ini menjadi sebuah alasan mengapa Saki sering berada di Tokyo. Saki ternyata sedang tergila-gila dengan seorang pemandu atau host yang bekerja di sebuah klub Tokyo. Menurut pengakuan lelaki itu, Saki pernah berjanji akan menjamin kebutuhan hidupnya apabila dia bersedia keluar dari pekerjaannya. Jadi, bisa dibilang Saki merupakan sugar mommy untuknya. Belum diketahui hukuman apa yang akan diterima Saki sebab proses hukumnya masih berjalan hingga sekarang. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas diterima oleh Saki? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Sedikit informasi mengenai kekayaan Kosuke yang detik ini masih menjadi perdebatan akan diwariskan kepada siapa. Harta yang ditinggalkan Kosuke mencakup berbagai properti, uang tunai jutaan dolar, dan berbagai aset lainnya. Nah, jika dalam persidangan Saki dinyatakan bersalah, maka dirinya tidak berhak menerima warisan suaminya. Dalam suatu wawancara, pemerintah kota Tanabe mengumumkan bahwa Kosuke meninggalkan surat wasiat tulisan tangan yang berisi dia akan menyumbangkan sebagian propertinya senilai 1,3 miliar yen ke kota tersebut.
Akan tetapi, keluarga besar Kosuke mengajukan gugatan untuk membatalkan surat wasiat itu. Sebab mereka yakin yang menulis surat wasiat tersebut bukanlah Kosuke, melainkan orang lain. Hingga saat ini, kekayaan Kosuke masih belum tahu akan diberikan kepada siapa. Sekian dulu cerita hari ini, semoga kisah mereka bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada serta berhati-hati dalam menyeleksi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menyimak video-video dari Ragam Cerita. Jaga kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you.